Waktu dan tempat silakan kepada Pastor Paulus Guntoro. Terima kasih. Selamat malam para suster, Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Apakah suara saya terdengar bagus? Jelas? Jelas, Ya, Pastor. ya, pertanyaannya salah. Apakah jelas terdengar? Jelas, Pastor. Yo, kalau bagus nanti bingung jawabnya. Ya, kita sudah sampai kepada hari kedua Triduum dalam rangka pesta Santo Thomas Rasul. Kalau saya sebut Triduum karena 3 hari komunitas ini telah merenungkan, mencoba mendalami spiritualitas, semangat, kerasulan Santo Thomas Aquinas, Thomas Rasul. Maka kita hari kedua ini tentu berbeda dengan hari pertama yang sudah didampingi oleh Romo Thomas Suratno. Saya mengajak kita untuk merenungkan Injil yang akan kita dengar sebentar lagi, dan ini menjadi bacaan utama dalam pesta Santo Thomas. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan Injil dalam Triduum hari kedua ini, Romo mengajak, Pastor mengajak kita semua untuk memfokuskan renungan kita dalam refleksi Injili dan bagaimana
sikap itu mengalir dari Rasul Thomas. Kalau kemarin kita sudah merenungkan tema pertama bersama Romo Thomas Suratno, dari ragu menjadi percaya. Maka hari ini saya mengajak dari percaya menjadi iman yang berkualitas. Dari ragu menjadi percaya, dari percaya menjadi iman yang berkualitas. Memang manusia banyak pertanyaan berkaitan dengan imannya. Seperti lagu yang ditulis oleh Romo Alusius Budi Purnomo, mempertanyakan tentang kuasa Tuhan di dalam diri manusia yang lemah. Banyak hal yang tidak bisa dijawab sepenuhnya, termasuk peristiwa iman yang ada dan dialami oleh setiap orang. Yang dari Semarang, yang mengenal lagunya Romo Alusius Budi Purnomo mungkin tahu lagu yang saya nyanyikan cuplikannya ini. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak ku temukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kadang kita bertanya, kadang saya bertanya, dan itulah yang dialami oleh Rasul Thomas. Peristiwa dalam kehidupan, bahkan hal-hal yang terdekat sepertinya bisa kita rengkuh, ternyata tidak bisa. Dan itulah yang membuat Rasul Thomas harus mengalami masa padang gurunya. Dari ragu menjadi percaya, dari percaya menjadi iman yang berkualitas. Bapak Ibu yang terkasih, Thomas merenungkan hidupnya dalam situasi yang tidak menentu. Tak kala Yesus wafat di salib, para murid hidup dalam ketakutan. Ada yang pergi ke Emmaus, ada yang ingin kembali menjadi nelayan di Danau Galilea. Rasul Thomas, ia memilih untuk menyendiri, tidak bersama dengan teman-teman yang lainnya.
Ia merenungkan peristiwa yang terjadi pada gurunya. Ia menarik diri dari kelompok para rasul. Ketiga, mengetahui bahwa Yesus ternyata wafat di kayu salib. Para muridnya terkejut, para muridnya kaget. Tuhan dan gurunya meninggal. Dan meninggalnya di kayu salib. Situasi sangat tidak mudah. Pertentangan di dalam batin, pergolakan di dalam hati, dan iman seolah digoyahkan. Maka Thomas merenungkan hidupnya. Dia mempertanyakan semua pengalaman itu. Maka dia melakukan sesuatu ini. Thomas mengambil jarak dengan Yesus yang telah wafat itu. Sikap yang diambil Rasul Thomas mau mengatakan bahwa kalau dia tidak mengambil jarak dengan peristiwa Yesus, pastilah dia tidak dapat menarik kesimpulan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya sambil menghadirkan Tuhan dan gurunya itu di dalam pergulatan imannya. Thomas mengambil jarak dengan Yesus. Dia kembali melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi bersama gurunya itu. Mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Maka cara yang ditempuh Thomas, ia merenungkan hidupnya dengan menjaga jarak terhadap Yesus. Agar peristiwa yang telah terjadi dengan jarak pandang tertentu akan lebih jelas, akan lebih jernih, akan lebih mendalam. Yang kedua, Thomas mengambil jarak dengan para murid yang lain. Para murid yang lain membicarakan tentang Yesus, berkumpul bersama, tetapi karakter Thomas ternyata membuat dia juga harus menarik diri dari kelompok para murid. Maka ketika Yesus yang bangkit, yang dalam Injil tadi kita dengar, menampakkan dirinya kepada para murid yang lain, maka Thomas saat itu tidak ada. Dan ketika Thomas diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, apa yang dikatakannya tadi? Thomas tidak percaya. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi kata Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Setelah Yesus wafat dan beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya, ternyata hal itu
menjadi pengalaman secara khusus untuk Thomas. Maka pada penampakan yang berikutnya, Yesus secara jelas menunjuk kepada Thomas. Tepatnya 8 hari kemudian, para murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ternyata sikap Thomas setelah melihat langsung apa yang dialami para murid yang lain, maka saat itulah Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengambil jarak dengan para murid, namun juga dia ternyata sebelumnya mengambil jarak akan pemahaman yang benar yang bisa diterima oleh logika seorang Thomas. Maka kalau kita pernah mendengar dalam teologi modern fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman, maka sebenarnya di balik keraguan Rasul Thomas, dia mencoba untuk memahami peristiwa-peristiwa Yesus itu dalam kerangka imannya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya harap kita jangan terlalu serius dan terlalu tegang untuk pada malam hari ini. Saya harap Romo menyampaikan renungan selama 30 menit ini agak simple, santai, jangan terlalu berat, tetapi ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk pengalaman dan langkah-langkah rohani kita. Maka melihat Rasul Thomas, saya sendiri diajak untuk melihat langkah rohani yang secara umum saya pahami dalam pergulatan seorang beriman. Yang pertama adalah konversio. Ini adalah langkah rohani di mana orang mengalami bahwa jalan yang ditempuhnya selama ini adalah keliru. Selama ini kurang tepat. Yang seharusnya arah yang tepat ke utara, tetapi dia ternyata menuju selatan. Maka perlulah konversio, yaitu berbalik. Setelah dia berbalik, langkah rohani yang kedua diperlukanlah purgatio. Purgatio berarti pemurnian. Kalau langkahnya itu sudah benar ke utara, maka dari perjalanan itu akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan, disitulah pemurniannya, purgatio-nya. Setelah orang mengalami purgatio, pemurnian, maka orang akan mengalami terang Roh Kudus, illuminatio. Orang sudah hidup di dalam Roh Tuhan. Namun tahapan yang tidak mudah berikutnya adalah langkah rohani yang keempat, bahwa jiwa kita, diri kita, seringkali dibawa ke masa padang gurun, atau disebut dengan ariditas. Jiwa kita seperti terlempar ke padang gurun. Pengalaman hidup kita dihadapkan pada pengalaman yang sangat sulit, yang membuat kita tak berdaya. Tetapi
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka langkah rohani yang keempat menghantar kita kepada langkah rohani yang kelima, unio atau perfeksio. Kesatuan atau penyempurnaan atau kesempurnaan. Dari kelima langkah ini, langkah rohani ini, kiranya langkah rohani yang ditempuh oleh Rasul Thomas melewati masa-masa yang kita sebutkan tadi ini. Conversio, purgatio, illuminatio, ariditas, dan akhirnya unio perfectio. Maka keraguan-raguan Thomas sudah dipurgatio, sudah dimurnikan oleh pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Dan akhirnya illuminatio, dia mengalami penerangan Roh Kudus. Apakah secara rohani langkah-langkah ini akan berurutan terus dalam kehidupan kita? Tidak juga. Orang yang sudah sampai tahap unio, dia bisa terlempar ke tahap purgatio atau conversio. Ini adalah langkah-langkah rohani yang tidak persis terjadi sesuai dengan urutan. Kadang-kadang yang sudah sampai kelima, dia akan perlu juga untuk kembali ke purgatio karena pengalaman kemanusiaannya. Dan inilah juga yang dialami oleh Rasul Thomas. Walaupun dia adalah kelompok para rasul, satu di antara para rasul, bahwa dia adalah orang-orang terpilih dari sekian para murid yang lainnya, namun ternyata langkah-langkah rohaninya pun tidak berjalan sesuai dengan harapan para murid yang lainnya. Dia perlu mengalami konversi, dia perlu mengalami purgatio, ariditas bahkan, dan unio perfectio akhirnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ujian bagi iman murid. Banyak murid yang ragu dengan Yesus. Benarkah Yesus itu sungguh Tuhan? Kenapa ia mati? Tidak sedikit dari kita yang meminta bukti. Maka seperti Rasul Thomas yang berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau ini saya tempatkan setelah langkah-langkah rohani itu, atau tadi, saya mengajak bahwa setiap orang dalam kehidupan sebenarnya akan mengalami ujian bagi imannya masing-masing melalui peristiwa-peristiwa hidup harian yang unik, yang berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa, ada yang sangat istimewa. Maka kekuatan pengakuan iman akan Yesus itu sangat penting. Seperti Rasul Thomas, kita diajak untuk akhirnya berani mengatakan, ketika Yesus meminta dia untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus, dia hanya bisa menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Maka kalau kita merenungkan, merefleksikan selanjutnya, ternyata orang dalam situasi galau tidak mudah untuk percaya dengan apa yang menjadi pegangan hidupnya. Saudaraku yang terkasih, saya pernah 4 tahun di Papua, di Irian Jaya, tepatnya tahun 2009 sampai tahun 2013. Sebagai seorang pastor di Papua, di Kokonau, di Timika, tepatnya di Keuskupan Timika, dan saya melayani
di tengah-tengah orang Kamoro, di Arafuru, di pesisir pantai selatan Timika. Sebagai seorang pastor, sebagai seorang pater, saya dilihat memiliki cukup iman yang mampu, yang kuat, yang mendalam di tengah umat. Namun ketika dihadapkan kepada situasi saat itu kapal saya mau tenggelam, atau tepatnya kapal yang saya naiki itu mau tenggelam, maka iman saya pun terasa hilang, galau, tidak mudah lagi untuk percaya kepada kuasa Yesus. Waktu itu saya mau ke stasi yang bernama Yapakopa dan harus menyusuri lautan Arafuru. Kemudian 4:30 dihantam ombak badai besar kapal saya bersama para penumpang yang lainnya, orang-orang Kamoro, ada beberapa orang Bugis, beberapa tukang untuk membangun gereja saat itu. Kami membawa semen dan perlengkapan untuk bangunan. Ketika dihantam badai itu, saya yakin bahwa pasti bisa melewatinya. Ketika 5:30 badai ternyata tidak surut. Kapal kami semakin diayun-ayun oleh ombak yang besar itu. Kanan, kiri, depan, belakang, banyak atau isinya adalah ombak air yang bergulung-gulung. Dan ketika 5:30 menjelang jam 6, betul, laut itu begitu hitam dan air sepertinya itu ada ruahnya, ada rohnya. Ketika masuk ke dalam geladak kapal dan kapal kami seperti dibanting-banting oleh ombak setinggi 4-5 meter, itu terasa mengerikan. Kita mau merenungkan pengalaman Thomas, bawa pengalaman itu di dalam pengalamanmu, di dalam pengalamanku. Maka saya sebagai seorang pastor, saya sebagai seorang pater, seorang romo, mengalami hal itu. Ketika dihadapkan kepada alam yang omnipoten, kemahakuasaan alam yang begitu besar, kita begitu kecilnya saat itu. Saya bisa berenang. Saya melihat di antara penumpang-penumpang itu, kalau kapal ini tenggelam, pasti saya bisa selamat. Namun ketika ombak sebesar itu dan akhirnya 6:30 malam, 18:30, tidak tahu mana daratan, mana tengah, semuanya gelap. Apa yang akan saya ambil saat itu? Keputusan apa? Tidak ada. Yang ada hanyalah keraguan. Apakah aku akan selamat atau tidak? Waktu itu kejadiannya tahun 2010, karena saya ditabiskan tahun 2010, bulan Juli, 20 Juli tepatnya. Berarti nanti sebentar lagi saya ulang tahun imamat yang ke berapa ya, saya lupa ini ya, 11 ya. Nah, 20 Juli saya ditabiskan, ini kejadiannya Oktober. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, 3-4 bulan. Dan saat itu dihantam badai itu, kaki saya kram. Dan ketika orang-orang sudah ribut mencari jirigen-jirigen, kalau kapal tenggelam mereka akan berenang, saat itu saya sudah nggak berdaya. Saya sudah meragukan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami semua. Maka ketika situasi semakin kacau dan air sudah mulai masuk ke geladak kapal, saya hanya dalam hati berdoa, selesailah. Selesai sudah. Saya mengatakan consumatum est. Selesai. Disinilah hariku. Pada waktu itu, saya berpamitan dengan bapak ibu saya di rumah, kepada pastor, rekan pastor, bruder yang ada di paroki, kepada umat yang saya ingat dan saya kenal saat itu. Walaupun saya pernah mengiba kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu.
kenapa aku baru 3 bulan jadi imam, aku sudah harus tenggelam di laut Arafuru. Saat itu saya bergetar, tetapi melihat situasi betapa kacau dan air yang dengan ombak yang begitu dahsyatnya, saya mengatakan selesailah, sudah. Dan akhirnya saya berpamitan kepada keluarga, kepada bruder, kepada Romo yang ada di paroki Kokonau. Namun ketika saya selesai berpamitan, motoris atau nahkoda kapal yang orang Kamoro berteriak dalam bahasa Papua, Kamorowe, Doro Oro Matamura, Patora Arowa, yang artinya orang-orang Kamoro, kalian tidak tahu bahwa di sini ada pastor, kita akan selamat. Begitu. Nakodanya tidak tahu bahwa pastornya ini sudah berpamitan, gitu ya. Saya sudah pamit ini, saya sudah selesai, saya akan mengakhiri hidup ini. Tetapi ternyata nahkoda yang orang Kamoro itu percaya bahwa ada pastor, pasti kita akan selamat. Maka saat itulah saya bersemangat lagi, disadarkan lagi oleh nahkoda, kata-kata nahkoda itu, yang akhirnya membangkitkan kekuatan pengakuan iman saya akan Yesus. Dan mulai sejak saat itu, saya dari mulut yang bergetar karena ketakutan dan maut sepertinya sudah di ujung bibir gitu ya, saya berdoa, dan doa yang keluar dari mulut saya sambil bergetar adalah doa Salam Maria. Doa yang diajarkan ibu saya pertama kali ketika saya masih kecil. Doa itulah yang didengarkan di telinga saya. Dan yang ketiga di ambang maut, ternyata yang keluar adalah Salam Maria dengan mulut yang bergetar. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Yang tidak jelas suaranya, tapi saya daraskan terus sampai akhirnya kapal kami ditolong oleh lampu yang ada di Jera. Di Jera itu tempat penambangan emas. Di situ ada lampu yang tinggi sekali seperti mercusuar, dan disitulah motoris atau nahkoda meminta bantuan untuk mengarahkan kapalnya ini masuk ke sungai, dan akhirnya selamat masuk ke sungai itu. Dalam hati saya, nanti kalau kapal ini selamat, saya akan mencium tanah Papua. Saya akan cium lumpur pasir Papua itu. Dan ketiga, akhirnya kami selamat masuk ke sungai, bisa masuk dengan selamat. Orang-orang yang ada di kapal menyalami saya, Patora Nimome Oroweyaiku. Pastor, terima kasih. Kamu luar biasa. Anda hebat sekali. Mereka menyalami saya. Mereka tidak tahu bahwa saya hampir kehilangan iman di tengah lautan tadi. Nah, ini pengalaman saya sebagai seorang imam. Ternyata kekuatan pengakuan iman akan Yesus itu luar biasa. Namun dalam situasi galau, kita tidak mudah untuk percaya. Dan inilah untuk menunjukkan bahwa iman kita, kepercayaan kita harus sampai kepada iman yang berkualitas. Dan iman yang berkualitas itu bukan dipelajari di buku, bukan dipelajari lewat nonton, tapi lewat pengalaman hidup. Dan Santo Thomas telah membuktikan hal itu. Maka kalau kita mengalami hidup dengan problema yang sangat berat, mungkin yang tidak tertahankan, sangat pedih dan perih, seperti yang dialami Rasul Thomas. Dia kehilangan Tuhan dan gurunya. Dia seperti patah dan kalah, seperti hancur dan seolah-olah Tuhan terasa jauh. Tetapi apa yang terjadi? Yesus datang kepadanya. Dan inilah kekuatan pengakuan iman akan Yesus. Dalam situasi yang demikian, seseorang memang bisa kehilangan iman kepercayaan. Namun dalam padang gurun imannya, masa ariditasnya, perlulah kita memohon rahmat iman
sehingga mampu berkata seperti Rasul Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka iman yang berkualitas, seperti apa yang dialami oleh Rasul Thomas, ia menjadi percaya setelah melihat tanda dan bukti bekas paku dan lambung Yesus. Namun, Yesus mengkritik iman Thomas yang seperti itu. Iman yang berkualitas adalah percaya kepada Tuhan meskipun tidak pernah melihatnya, bahkan tanda-tandanya pun tidak. Seperti yang saya alami. Sepertinya Tuhan pergi, dia meninggalkan saya di kapal besar itu yang mau tenggelam itu. Tapi sebenarnya tidak. Dia menguji iman saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam. Maka penutup, yang pertama kesimpulannya, tidak ada keraguan yang tak menghasilkan kepastian. Itulah iman Kristiani. Yang kedua, beriman bukan karena telah melihat tanda-tandanya. Iman yang berkualitas bukan karena kita sudah dipertunjukkan dulu, tetapi justru sebaliknya, beranikah kita percaya, memasrahkan diri kita sebelum peristiwa itu terjadi, kita sudah memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita seringkali berlaku seperti Thomas, yaitu percaya kepada Tuhan, sekurang-kurangnya akan telah melihat dan merasakan tanda-tandanya. Bagi saya pribadi, ini bukanlah soal yang sangat penting. Tetapi kalau kita mengalami peristiwa ini, kita harus meningkatkan kualitas iman kita. Mari bertobat, sebab Allah mengendaki iman yang berkualitas. Dan doa penutup, ya Tuhan, bantulah aku agar semakin hari semakin mengenal Engkau, Tuhan dan Allahku. Semoga aku selalu percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam hidupku. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ini renungan yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau lebih dari 30 menit